Give it to me like. Kembali lagi dengan saya Ismanda Gita Cahyakusuma. Di sini kita akan membahas mengenai bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Untuk dosen pengampu Bapak Darmanis untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahyakusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021501111. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan globalisasi sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam bahasa yang lebih singkat, serapan dari kosakata bahasa Inggris itu adalah globalization. Ini dapat pula diartikan sebagai mendunia. Globalisasi memiliki ciri khas, yaitu adanya perubahan dalam bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi, munculnya ketergantungan antar negara terkait produksi ekonomi dan pasar, masalah bersama negara-negara di dunia meningkat, serta terjadinya pertukaran budaya dan interaksi antar warga dunia. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor dan atau impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Banyak orang mungkin kebingungan dan bertanya, sudahkah globalisasi ekonomi terjadi di dunia, khususnya di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa ciri khas dari globalisasi ekonomi itu sendiri, yaitu yang pertama, teknologi berkembang demikian pesat, bahkan melintas ruang dan waktu. Eksistensi dari produk atau teknologi seperti satelit, televisi, handphone, dan terutama itu adalah internet, itu berhasil menciptakan proses komunikasi dalam lingkup global mampu berlangsung sangat cepat. Lalu yang kedua, ini ada masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, krisis yang bersifat multinasional, regulasi wilayah, serta yang paling banyak diperhatikan saat ini itu adalah mengenai lingkungan hidup. Yang ketiga, munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Lalu yang terakhir, karena adanya interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia yang menyoal beragam hal baru. Nah, itu merupakan ciri khas dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Lalu di sini ada bentuk nyata globalisasi ekonomi. Meski tak dapat diindra secara langsung, globalisasi ekonomi ini memiliki bentuk nyata yang dapat dirasakan. Hal ini karena fenomena tersebut memiliki kekhasan yang membuatnya mudah diidentifikasi. Misalnya adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global. Nah, berikut ini adalah gagasan Tanri Abeng tentang beberapa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada globalisasi produksi. Yang kedua itu ada globalisasi pembiayaan. Yang ketiga ada globalisasi tenaga kerja. Yang keempat ada globalisasi jaringan informasi. Dan yang kelima ada globalisasi perdagangan. Kita bahas yang pertama, yaitu ada globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi itu sendiri. Negara yang dipilih pun biasanya adalah negara yang memiliki tarif upah yang rendah. Selain itu, tarif bea masuk yang diberlakukan oleh negara tersebut juga murah. Selanjutnya, infrastruktur di negara tersebut memadai untuk melakukan produksi.
Terakhir, iklim usaha di negara tujuan juga kondusif untuk aktivitas produksi perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang sering melakukan globalisasi produksi ini biasanya adalah mereka yang bergerak di industri manufaktur. Indonesia pun telah menjadi salah satu negara tujuan untuk globalisasi produksi ini. Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, banyak perusahaan manufaktur kelas dunia berbondong-bondong mendirikan pabriknya di Indonesia. Yang kedua, ada globalisasi pembiayaan. Jadi, globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Selain pinjaman, sang perusahaan global juga dapat mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan investasi. Globalisasi pembiayaan ini kemudian memungkinkan perusahaan internasional untuk melakukan produksi dan menanam modal di banyak negara. Yang ketiga, ada globalisasi tenaga kerja. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara ini merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja saat ini. Pada kasus ini, perusahaan global sangat mungkin untuk menggunakan sumber daya manusia dari banyak negara di dunia. Tenaga kerja yang digunakan juga sesuai dengan tingkatannya. Namun sayangnya hal ini membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memakai jasa SDM yang sudah berpengalaman secara internasional. Sementara mayoritas tenaga dari negara yang berkembang atau negara tempat produksi lainnya itu hanya akan digunakan untuk menjadi buruh dengan pekerja kasar saja. Lalu yang keempat, ada globalisasi jaringan informasi. Fenomena borderless world tampak nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah, dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Maksud brand internasional ternama di bidang fashion dan kuliner pun pada akhirnya menjadi selera global. Hal inilah yang kekinian sangat terasa di Indonesia. Lalu yang kelima, itu ada globalisasi perdagangan. Globalisasi perdagangan ini diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang negara-negara di dunia menurunkan tarif ekspor dan impor serta menghapuskan beragam hambatan yang sifatnya itu adalah non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus ketat persaingannya. Dengan cepatnya, perdagangan global tersebut semakin isu mengenai HKI, pelanggaran hukum di dalam e-commerce, kontrak elektronik, perlindungan konsumen di dunia maya, serta berbagai isu lainnya yang telah terjadi. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, lalu ada impor. Seperti telah disinggung di slide-slide sebelumnya, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif dan juga negatif. Selain keempat sektor di atas, fenomena globalisasi ternyata juga mampu membuat perubahan pada perilaku para pelaku ekonomi terhadap proses produksi. Penggunaan faktor produksi dengan lebih efisien dan intensif adalah dampak dari perusahaan dan perubahan tersebut.
Dampak negatif, dampak negatifnya itu yang pertama di sini ada meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara. Karena biasanya yang berdampak langsung oleh adanya globalisasi ini adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap bisa saja terjadi. Lalu yang kedua, ini ada terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya yang ketiga, dampak negatifnya itu ada tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau sebuah transaksi. Setelah membahas dampak negatif, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian di Indonesia, di sini juga ada pengaruh atau dampak positifnya. Apa sih dampak positifnya? Nah, di sini ada pun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi yang dapat dirasakan di negara ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Sekali lagi, seperti dua sisi mata uang, pengaruh negatif pun harus ditanggung. Industri nasional yang makin syarat persaingan mengakibatkan rusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Di samping itu, globalisasi ekonomi ini menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat. Mereka berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya banyak pasar tradisional ini mulai sepi. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Nah, lalu ada bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada globalisasi produksi, ada globalisasi pembiayaan, lalu ada globalisasi tenaga kerja, lalu ada globalisasi jaringan informasi, lalu ada globalisasi perdagangan. Nah, pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia, ada pengaruh positifnya dan ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya itu salah satu contohnya adalah terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar negara maju dan negara berkembang. Untuk yang positif atau pengaruh positif dari globalisasi ini adalah dapat merasakan negeri ini dapat merasakan meningkatnya frekuensi investasi sebuah perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Nah, sekian pembahasan saya mengenai bentuk globalisasi ekonomi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.